Halo guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Jika kalian mencari tutorial YouTube, Android, PC, ataupun info teknologi, kalian berada di tempat yang tepat guys. Saya akan mengungkapkan beberapa cara mudah untuk memecahkan masalah kalian di dalam dunia per-YouTubean maupun teknologi. Dan kali ini, kita akan membahas tentang YouTube, yaitu tentang niche dengan CPM terbaik. Mengapa saya harus mengetahui CPM? Karena CPM adalah basis atau basic pengetahuan berapa jumlah pengiklan harus membayar setiap 1000 views kepada YouTube, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian belum tahu CPM itu klik per mile. Artinya, berapa pengiklan harus membayar YouTube setiap 1000 views. CPM adalah basic penghasilan yang ada di YouTube melalui YouTube AdSense. Nah, YouTube AdSense sangat cocok buat kalian yang nggak mau ribet jualan produk maupun affiliate ya. Kalau kalian ingin memonetisasi channel kalian, YouTube AdSense ini sangat cocok buat kalian. Tapi kalau kalian mau untung lebih banyak, otomatis jangan hanya YouTube AdSense saja. Kalian harus tambah dengan produk ataupun juga mengafiliate. Tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang YouTube AdSense ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapat pembayaran yang terbaik dan tertinggi. Mengapa kita perlu mempertimbangkan niche dengan CPM yang terbaik? 1. Karena penghasilan bisa lebih besar dari channel sebelah sekalipun view sedikit. Jadi kalau kita mendapatkan niche yang betul-betul tepat atau yang memang tinggi bayarannya, otomatis penghasilan kita akan lebih besar dari channel sebelah yang salah memilih niche. Kedua, jumlah konten sama dengan channel sebelah tapi penghasilan lebih besar. Katakanlah di sebelah itu dia gado-gado niche-nya. Tapi kalau channel kita fokus di satu niche dan niche kita memang CPM-nya tinggi, maka walaupun jumlah video kita sama dengan channel yang gado-gado ataupun channel sebelah, itu pembayaran kita atau penghasilan kita lebih tinggi. Yang ketiga, lebih hemat tenaga karena capai target lebih mudah. Dibanding channel yang gado-gado, mereka susah payah bikin banyak video. Tapi kalau kita, karena kita sudah fokus dengan apa yang kita kerjakan, cukup di satu niche, dan niche-nya bayarnya tinggi, otomatis kita akan kerjanya lebih mudah dan tidak tertata-tata. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih CPM itu? CPM itu singkatan dari cost per mile, yang artinya biaya yang dibayarkan pengiklan setiap 1000 tayangan. Nah, kalau di analitik, nama CPM adalah Playback Base CPM. Kalau kalian masuk di YouTube Studio, lalu kalian masuk di tab analitik, kalian akan melihat Playback Base CPM. Jadi, di sini kalian lihat ada $1,40. Jadi, pengiklan membayar YouTube per 1000 tayangan itu adalah $1,40. Jumlah dolar di Playback Base CPM ini tergantung jumlah pengiklannya. Kalau banyak yang beriklan di niche yang teman-teman kerjakan, maka pastinya dolarnya akan naik juga. Jadi, ini teman-teman, tergantung jumlah pengiklan yang ada di niche kalian ya. Jadi kalau niche yang kalian kerjakan sekarang, kalian tidak riset dan ternyata bayarannya rendah, maka ini juga akan rendah. Playback Base CPM ini juga akan rendah teman-teman. Oke? Nah, penjelasannya seperti ini. Kan katakanlah sekarang harga tukar rupiah ke dolar ada 15.000. 15.000 dikali $1,40 playback base CPM-nya ya. Berarti sama dengan 21.000. Artinya bahwa pengiklan membayar ke YouTube sebesar Rp21.000 setiap 1000 penayangan. Nah, ini bukan jumlah yang dibayarkan ke kreator ya, teman-teman. Karena banyak orang yang masih salah kaprah. Mereka pikir CPM itu ya itulah sudah yang dibayarkan ke YouTuber ataupun kreator ya. Tapi sebenarnya ini bukan yang dibayarkan ke kreator, melainkan ke YouTube. Nah, yang dibayarkan ke kreator itu adalah RPM. Nah, RPM itu adalah singkatan dari revenue per mile. Nah, penjelasannya seperti ini. Gambar di bawah ini adalah salah satu RPM yang ada di salah satu channel saya. Jadi saya sudah mengerjakan sebanyak 3 channel ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Bahwa kita katakan lagi 15.000
tukar dolar ya, harga tukar dolar, 1 dolar 15.000 kali 0,31 adalah 4.650 rupiah. Artinya, YouTube membayar kita sebesar 4.000 rupiah setiap 1.000 penayangan, teman-teman. Oke, jadi kecil banget ya, teman-teman. Ini sebenarnya sih, RPM ini juga tergantung. Kalau di Indonesia ya, bisa sih sekitaran ini biasanya. Ataupun ada juga yang bisa dapat sampai 15.000. Tapi memang RPM di Indonesia itu rendah ya, karena juga CPM-nya rendah. Ini yang kalian lihat ini adalah yang playback base CPM ini adalah CPM Indonesia, teman-teman. Jadi rendah banget. Jadi hitungannya seperti ini, kalau CPM-nya segini, biasanya RPM-nya setengahnya ini, karena kan YouTube membayar ke kita tuh 50% kan. Jadi ya kira-kira berapa persennya dari 1,40 dolar, yaitu 0,31. Oke teman-teman, jadi yang dibayarkan ke kreator itu adalah RPM-nya. Oke, RPM-nya ini yang dibayarkan ke kreator, bukan CPM. Namun kalau CPM-nya juga meningkat, otomatis RPM-nya juga akan naik, teman-teman. Jadi kita harus memilih niche yang paling tepat. Nah, kok kecil banget ya? Ya kecil karena Indonesia memang pengiklannya kecil dibanding kita bikin channel bahasa Inggris yang targetnya USA, Eropa. YouTube bayarnya bisa 5-10 kali lipat, teman-teman. Kalau kalian punya RPM seperti di layar sekarang 0,31, itu bisa 5-10 kali lipat yang kalian dapatkan kalau kalian bikin channel luar negeri yang targetnya luar negeri juga, seperti USA, Eropa, United Kingdom, dan lain-lain. Jadi kalian harus pertimbangkan juga, kira-kira kalian ini mau bikin channel Indonesia atau kalian mau bikin channel yang bahasa Inggris. Nah, itu kalian yang pilih ya. Kalau mungkin kalian pintar bahasa Inggris bisa ya, pakai Google Translate aja bisa. Ya kan? Nah, jadi niche apa yang punya CPM terbaik? Nah, hasil riset sejauh ini, niche yang memiliki CPM terbaik adalah tentang teknologi, kesehatan, kecantikan, diet, fitness, otomotif, film, review, traveling, dan bisnis. Ini adalah niche dengan CPM terbaik saat ini. Dan akan terus menjadi yang terbaik karena akan terus berkembang setiap tahunnya. Kenapa saya katakan menjadi yang terbaik, akan terus menjadi yang terbaik? Karena kalian lihat teknologi itu kan berkembang setiap tahun, bahkan setiap bulan loh. Kesehatan juga kayak sekarang lagi pandemi, otomatis pasti orang banyak cari tips kesehatan. Dan nggak akan ada habisnya. Kesehatan ini nggak akan ada habisnya. Kecantikan juga, diet juga, fitness, otomotif, apalagi otomotif kan sama juga dengan teknologi itu. Ada perkembangan terus. Film, ada film baru terus, ada review film, review gadget, traveling ke tempat-tempat yang baru, dan ada tentang bisnis, di mana belakangan ini orang lebih banyak pindah ke bisnis-bisnis online daripada bisnis offline ya, yang toko-toko atau warung itu. Jadi ini niche yang punya CPM terbaik, teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang sesuai passion teman-teman. Kira-kira niche yang mana yang akan teman-teman fokuskan. Nah, tentukan niche-mu sekarang. Jangan memaksakan diri di niche yang kalian tidak bisa. Tapi lebih baik di niche yang kita bisa dan fokus terhadap niche tersebut hingga berkembang. Itu saran saya, teman-teman. Mungkin CPM-nya tinggi, tapi ternyata teman-teman bikin kontennya jelek begitu, ataupun teman-teman memang nggak ada passion di situ, jadi benar-benar tidak mengerjakan kontennya dengan baik. Ya lebih baik kerjakan di konten yang memang kalian sukai daripada kalian tidak suka, kalian paksakan diri kalian, akhirnya kontennya jelek dan nggak ada yang nonton juga begitu kan. Percuma jadinya kita sudah niche-nya betul tapi videonya jelek, ya kan? Jadi kalian tentukan niche-mu dengan baik, pikirkan sebaik mungkin yang sesuai dengan passion kalian, lalu kalian kerjakan hal tersebut. Oke? Nah, itu aja yang saya mau bagikan kali ini, teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya, video-video lainnya dari channel saya. Dan selanjutnya kita akan masih tetap membahas tentang YouTube. Sampai jumpa di video berikutnya.